Manfaat dari media wayang papet untuk siswa adalah yang pertama, dapat menarik semangat belajar siswa dan siswi lebih memahami. Yang kedua adalah bahan media mudah dicari dan dibuat. Dan yang ketiga adalah praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan menceritakan dongeng semut dan belalang. Ibu menggunakan media wayang papet. Dan ini medianya yang sudah Ibu siapkan. Tugas kalian nanti membacakan hasil pendapat kalian tentang isi dongeng dan menuliskan isi dongeng juga dan menyimak cerita dongeng yang Ibu ceritakan ini. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor semut dan belalang. Semut dan belalang memiliki sifat yang berbeda. Si semut sangat rajin bekerja, sedangkan si belalang hanya bermalas-malasan. Pada keesokan hari, semut akan pergi mencari makanan untuk persiapan musim kemarau nanti. Akhirnya, si semut mendengarkan suara lagu. Semut itu pun mengintipnya. Ternyata itu adalah si belalang dan teman-temannya sedang bergembira. Ada kumbang, ada lebah. Semut itu pun menatapnya dan berkata, "Wahai belalang, kamu sedang asik bergembira ya?" Belalang itu pun menjawab, "Ya, marilah semut kita bergembira dan menari bersama-sama." Semut berkata, "Kami tidak bisa, kami harus mencari makan untuk musim kemarau nanti." Lalu semut itu menasehati dan berkata lagi, "Ini bukan saatnya bergembira. Bila kemarau nanti telah tiba, tumbuhan akan kering dan akan sulit mencari makanan. Jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang." Si belalang pun kesal dengan semut dan berkata, "Ah, sudahlah, jangan ganggu kita bergembira." Kemudian kumbang dan lebah mulai berpikir untuk segera mencari makanan. Mereka takut akan kelaparan di musim kemarau nanti. Mereka pun langsung meninggalkan si belalang dan pergi mencari makanan. Belalang pun kesal dan berkata, "Hai semut, ini semua gara-gara kamu. Teman-temanku jadi pergi semua." Semut menjawabnya, "Belalang, ini bukannya saatnya bergembira. Kita harus segera mencari makanan. Bila kemarau tiba, kau akan menyesal." Belalang berkata, "Ah, sudahlah, pergi sana, pergi jauh-jauh." Akhirnya semut itu langsung pergi meninggalkan belalang yang sombong itu dan pergi mencari makanan. Kemarau pun tiba. Semut yang asik-asikan di dalam sarangnya dan si belalang
sangat kelaparan dan kehausan. Belalang tidak mempunyai makanan sedikit pun. Tumbuh-tumbuhan kering dan tidak ada air dan udaranya sangat panas. Kemudian belalang pergi ke rumah semut. "Hai semut, aku minta tolong. Apakah kau mau menolongku?" "Minta tolong apa kau belalang?" "Aku meminta sedikit makanan. Aku sangat lapar sekali. Aku tidak punya makanan sedikit pun." "Itu akibatnya kau menyepelekan perkataanku. Kau tidak mau mencari makanan untuk di musim kemarau saat ini. Tolong semut, bantulah aku. Kasihlah makanan sedikit. Aku sangat lapar sekali." "Baiklah, aku akan mengasih makanan. Tetapi kamu tidak boleh menyepelekan lagi dan kamu harus rajin mencari makanan." "Baik semut, terima kasih atas kebaikanmu." Sekarang ibu akan memberikan lembar tugas untuk kalian tulis isi dongeng yang sudah ibu sampaikan. Isinya itu apa saja sih, tokohnya siapa saja, latarnya apa, amanat, alur, watak yang ada di cerita dongeng Semut dan Belalang. Apakah kalian paham dan Siap, mengerti? paham, Bu. Baik, sekarang ibu akan membagikan lembar kertas ini buat kalian tulis. Baik, sekarang kalian penulis yang sudah ibu sampaikan tadi tugas kalian. Silakan. Apakah sudah selesai tugas yang sudah ibu kasih? Siap, sudah, Bu. Baik. Sekarang kalian sampaikan pendapat kalian yang sudah kalian tulis di lembar kertas tersebut ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Baik. Ayo. Ica maju ke depan dan sampaikan pendapat. Tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh semut, belalang, kumbang, dan lebah. Latar tempat, hutan, rumah semut, dan rumah belalang. Latar waktu, pagi hari. Latar suasananya, musim kemarau. Sifat tokoh, semut rajin mencari makanan sebagai protagonis. Belalang bermalas-malasan sebagai antagonis. Kumbang dan lebah sebagai protagonis. Alurnya campuran. Amanat, kita dilarang bermalas-malasan agar tidak kesusahan. Baik, bagus. Silakan kembali lagi. Sekarang Fasya maju ke depan, bacakan pendapat kamu. Yang keras ya suaranya. Tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh semut, belalang, kumbang, dan lebah. Latar tempat, hutan, rumah semut, rumah belalang. Latar waktu, pagi. Latar suasananya, musim kemarau. Sifat tokoh semut rajin mencari makanan atau protagonis. Belalang bermalas-malasan atau antagonis. Kumbang dan lebah pritagonis. Alurnya campuran. Amanat, kita tidak boleh menunda-nunda
sesuatu dan kita harus bekerja keras. Ya, baik. Pendapat kalian sudah benar tentang isi cerita dongeng Semut dan Belalang. Sekarang Ibu tanya, manfaat kalian tentang cerita dongeng dengan media wayang papet itu apa? Membaca dengan baik Dan apa lagi? menulis Dan dan me- mendengarkan. ya, mendengarkan dan menyimak. Berarti kalian dengan cerita dongeng tersebut kalian bisa menulisnya dengan baik, terus menyimak dengan baik apa isi dari dongeng tersebut dan membacakan dengan baik dan benar. Apakah ada yang ditanyakan dan paham dengan pelajaran yang sudah Ibu jelaskan? Saya paham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.